Semuanya. Jadi pada sesi sebelumnya kita sudah selesai untuk membuat gigi ya, profil gigi pada timing pulley. Pada sesi ini kita akan membahas bagaimana kita mengetahui panjang dari timing belt yang akan kita gunakan. Kemudian jika cukup nanti akan kita simulasikan. Biasanya kalau timing belt kemudian dengan drivernya itu kita akan menggunakan motor stepper ya, seperti motor stepper NEMA 17. Ini cukup umum kita menggunakan motor stepper NEMA 17. Nah, seperti ini. Nah, oke. Langsung saja kita lanjutkan untuk desain timing pulley atau timing gear ini. Kemarin kita sudah membuat profil giginya, cuman ini ada yang kurang, yakni ini ya, flangesnya ya. Kalau dia kemarin sudah satu sisi yang sebelah ini belum. Jadi langsung saja kita buat body baru, grid body, kemudian kita beri nama di sini flange timing pulley. Tidak lupa kita appearance-nya kita buat dia transparan 80%. Terus kita buat sketch. Kita geser ke atas ya posisinya. Di placement position Z-nya kita naikkan. Oh, bukan Z ya. Yang ini Y-nya kita naikkan 0,4. Kemudian kita pilih yang ini. Kita pilih yang sumbu, ya itulah XY ini, sumbu XY. Atau kita buat baru. Sumbu bukan XY ya, sumbu XZ. Oke, kita buat lingkaran circle, ukurannya mendekati ini, samakan saja. Terus yang sini, yang bagian dalam ini kita buat dia memiliki toleransi ya. Jadi kalau ini nanti kan kita proses printingnya, bednya itu di sebelah sini, dia akan di print ke atas. Terus nanti di sebelah sini ini adalah pasangannya. Dia akan berpasangan dengan bagian ini. Nah, untuk sisi luar kita beri ukuran dimension, dia di 64. Kemudian yang sisi dalam mendekati sini berarti dia itu di berapa ini? Kita beri tambahan 1 ya, 56,1 ya. 56,1 mili. Kalau 5656 nanti nggak akan masuk dia. Oke, selanjutnya kita beri pad. Arahnya kita sesuaikan 2 mili. Terus ini kita beri chamfer samakan dengan yang bawah. Terus sisi sini ya, nanti untuk ngisi agar diisi oleh lem ya. Jadi nanti akan dilem bagian ini, jadi biar lemnya ada bagian yang terisi di sini gitu. Kalau kita buat flat ya nggak begitu kuat kontaknya nanti. Oke, seperti itu sudah. Selanjutnya kita buat timing pulley pasangannya yang diameternya adalah misal di sini pasangannya 25T misalnya. Oke, kita buat dulu. Kemudian kita beri nama play 25T. Transform ke sini. Terus seperti proses sebelumnya, kita transparansikan dulu.
sumbunya sama ya, XZ plane. Jadi kalau kemarin kan diameternya adalah dimension formula kita buat 25 kali 2. Oke. Sebentar, ada yang salah ini. Tak hapus dulu yang ini. 25 kali 2 dibagi 3,14. Nah, sekian. Terus yang ini kita buat juga. Circle-nya kita hapus 1. Kita buat juga ini dimension seperti kemarin, bahwa giginya itu ada yang PLD ya, pitch line dimensionnya itu 0,254. Nah, ini kita buat juga. Jadi formulanya adalah 15,99236 dikurangi 0,254 min 0,254. Oke. 0,254. Nah, ini adalah pitch line dimensinya. Ini adalah diameter luar dari timing pulley. Oke, ini angkanya kita copy dulu, kita close. Terus kalau kemarin kita bikin roda gigi itu dasarnya dari circle dan pad, kita akan membuat roda gigi profil bakalannya itu menggunakan yang namanya groove ya. Kita gunakan yang namanya groove. Oke, groove ini apa? Jadi itu adalah proses dari bentuk ini ya, profilnya ya. Kita akan mengikuti profil ini, nanti separuhnya, terus dia akan diputer ya. Akan diputer, atau dia ini namanya kalau di sini apa ini? Revolution atau shaft ya. Atau revolve. Nah, ini kita buat di sumbu XY. Kita buat dulu dengan polyline seperti ini, naik. Nah, seperti ini, ukurannya bebas dulu. Terus ini kita sembunyikan dulu ya ini ya. Terus untuk ini ukurannya adalah yang tadi dibagi 2 karena dia setengah ukuran ya. Nah, seperti ini kita buat 2. Terus ini kita turunkan sedikit, 1 ya, 1 aja. Terus ini kita buat 2,55. Oke, ini kita buat 2 mili. Kita buat 2 mili. Ini kita buat 6,4. Terus total lengthnya 20. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah ukuran separuhnya ya. Jadi kalau dia melingkar
shaft itu kita potong, kemudian kita ambil atasnya saja, dia akan muncul seperti ini. Terus selanjutnya kita buat dia menjadi revolution. Nah, revolutionnya dia terhadap horizontal axis. Jadi kalau ini adalah vertical axisnya, jadi dia diputar terhadap ini vertical axis. Kalau horizontal dia akan diputar terhadap sumbu ini, sumbu yang merah ini. Oke, kita buat revolution terhadap horizontal axis. Nah, dia akan muncul seperti itu. Langsung keluar ya profil giginya, bakalan giginya. Nah, ini tinggal kita chamfer saja. Chamfer 0,4. Nah, ini sudah, ini kita chamfer juga satu mungkin. Nah, ini selanjutnya karena kemarin kita sudah bikin profil gigi pada timing pulley ini, kita tinggal copy saja ya profilnya ya. Ini kita copy, kita paste, kita geser ke sini ya. Ini sembunyikan. Nah, seperti itu kita munculkan lagi. Karena kalau kita lihat giginya itu akan sama terus ini untuk timing pulley. Kalau timing pulley dia memiliki gigi yang sama. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita geser ini dulu. Ini kita geser dulu dia posisinya agar kepala diameter yang ini itu bersentuhan dengan bagian yang ini. Oke, kita geser dulu. Posisi Y-nya kita turunkan. Nah, dia harusnya kepala giginya di sini. Kita geser dulu. Agak naik berarti terlalu banyak. 3, 5, 3, 4, 3, 3, 3, 2. 3, 3. Kita perdalam lagi. Dia kurang ya. 3, 2. 3, 2, 5. 6. Oke, sekian. Nah, selanjutnya kita pocket. Seperti biasa kita pocket. Kita pocket sampai tembus. Selanjutnya ini kita polar pattern ya. Tadi kita giginya adalah 25. Polar pattern terhadap Oke. Karena sebelumnya itu dia diameter pada sketsnya adalah lebih besar ya. Itu kalau diameter sketsnya itu kan di angka 60 ya. Jadi tidak tepat di pusat circle-nya ini. Kita harus membuat dia agar reference-nya itu kita pilih dulu. Select reference yaitu Y-axis. Jadi kalau sebelumnya dia diameternya 60, kita paksakan biar dia di Y-axis sehingga dia berputar di dalam Y-axis ini referensinya. Kemudian kita buat dia di 25, occurrence-nya 25. Nah, giginya sudah terbentuk seperti ini. Oke, itu cara untuk cara cepatnya. Terus ini kita buat, jangan lupa kita berikan flanges-nya. Kita copy saja, tinggal kita edit nanti dimensinya. Kita beri nama pulley 25T. Yang atas ini 95T. Ini kita geser
transform ke sini. Selanjutnya ini kita lihat dulu placementnya. Kita buat di 85 saja ya. 85 kita sesuaikan 85. Terus ini selanjutnya ini kita atur dulu ukurannya. Ini biar bisa kita geser dengan ini. Toggle driven, kita tinggal tarik dan geser. Nah, di sini ya. Kita rapatkan dulu. Plus, 1. Nah, ini sudah. Terus ini berapa ini sih? Oke. Sudah untuk ini. Tinggal kita lem nanti. Oke. Nanti karena ini sangat kecil, kita bisa menggunakan insert nut ya, insert nut yang model brush ya. Jadi kita siapkan lubangnya dulu di sini. Kita siapkan dulu lubangnya. Diameternya mungkin 5 untuk nut M4. Terus ini kita buat 6 atau 7 ya. 7. Oke, sudah. Kita buat lubangnya. Oh, salah. Ini yang aktif adalah salah body. Ini kita aktifkan dulu. Timing pulley. Kita buat dulu di sini 5. Terus jaraknya adalah 13. Terus kita pocket stroke all reverse ya. Oke, seperti itu. Oke, ini sudah. Selanjutnya berapa untuk ukuran beltnya? Nah, ini yang berapa ukuran belt yang kita gunakan nantinya. Nah, caranya adalah dengan seperti ini. Kita buat body dulu. Ini kita namakan ukuran belt. Terus kita buat sketch di XY plane. Kita buat circle-nya dulu. Dengan pusat ini kita buat 2 circle. Yang satunya jaraknya adalah 85 tadi ya. Nah, kemudian circle-nya kita dekatkan dengan pitch diameternya. Pitch diameter ini 60,52 ya. Terus yang kedua adalah kita sesuaikan dengan pitch diameter yang sebelah sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita buat dia garis bantu ya. 2 buah garis bantu. Terus kita hubungkan garis tersebut dengan ini. Kita klik ujungnya, kemudian kita klik dengan circle-nya. Terus kita pilih yang namanya constraint tangen ya. Ini juga sama, kita pilih constraint tangen. Kemudian ini kita pasang seperti ini. Ini juga sama, constraint tangen. Ini sama, constraint tangen. Nah, ini sudah bersinggungan semua. Jadi kalau kita lihat jalur dari beltnya ini sudah terbentuk. Kurang lebih seperti ini nanti dia. Nah, selanjutnya biar kita bisa tahu berapa ukuran sabuknya, kita tinggal beri dimension
Tapi pilih yang ini dulu ya, toggle driven atau reference constraint, dan pastikan ini berwarna biru. Terus ini kita beri ukuran di sini. Terus ini di sini. Terus ini kita beri garis bantu juga dari titik pusat ke titik ini. Ini juga sama, dari titik pusat ke titik ini. Ini sama, kita buat titik pusat ke titik ini. Titik pusat ke titik singgungnya tadi. Terus kita beri dimension. Ini kita beri ukuran sudut ya. Ini juga sama. Oke, seperti itu. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita masuk ke Excel. Nah, kita masuk ke Excel. Ini kita masukkan ukuran-ukurannya. Jadi diameter puli besar, diameter puli kecil, panjang sabuk sisi. Nah, ini kita berikan ini 82 ya. Ini sama dengan 82 plus 82. Kalau diameter puli besar tadi di angka ini 60,52. Kalau yang ini di 15,92. Ini tadi kan kalau jumlah giginya ini kan jumlah gigi ya. Jumlah gigi itu 95, ini 25. Pitch-nya sama dengan 2, sama-sama 2. Sehingga keliling gigi sama dengan ini dikali ini. Ini juga sama. Kemudian sudutnya itu yang terbentuk adalah satu sudut kontak ya. Sudut kontak belt. Yang ini adalah 360 min 149,58. 149,58. Yang ini 149,58. Nah, baru ini kita kalikan ya. Sama dengan ini dikali ini per 360. Karena hanya sudut ini yang berkontak dengan timing bell 360 derajat. Rumusnya sama. Nah, ini adalah jarak yang berkontak di sini. Ini juga sama, jarak yang berkontak di sini panjangnya, panjang kelilingnya. Sehingga keliling sabuk adalah sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Ketemu di 295. Ini adalah panjang sabuknya. Tapi sabuk itu rata-rata dia ukurannya bukan panjang ya, tapi jumlah tut ya. Jumlah tut itu adalah ini keliling sabuk dibagi pitch-nya. Ketemu di 147,9 atau 148. Sekarang kita cari timing belt GT 100. GT itu 150T. Shopping. Ini ada yang GT itu dia 140, ada yang 150.
Ukuran kita di 148. Apakah ada 48T? Nah, ini karena dia tidak ada, maka nanti kita harus membuat desain adjustment distance ya. Dia harus ada adjustment distance-nya. Kita bisa geser kanan atau geser kiri guna untuk mengadjust kekencangan dari belt, karena kalau dia terlalu longgar nanti akan selip. Nah, sesi kali ini sampai di sini dulu. Kita sudah selesai untuk mengukur ukuran belt yang dibutuhkan ya. Mungkin sampai di sini. Untuk sesi berikutnya insya Allah nanti akan membahas adjustmentnya, atau kalau memang tidak bisa, solusi lain mungkin untuk mengatur bagaimana biar beltnya bisa tetap kencang walaupun ukurannya lebih besar. Oke, sekian tutorial kali ini. Jika dirasa bermanfaat, bisa disebarkan ke rekan-rekan yang lain biar kemanfaatannya semakin luas. Sesi kali ini saya cukupkan. Sekian, terima kasih.